Terima kasih ya Aba ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu datang untuk menyembah, memuji, menghormati, dan menaikkan syukur kami kepadamu. Kasih-Mu tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan berkata, terjadilah seperti apa yang engkau percayai, terjadilah seperti apa yang engkau imani. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, untuk hari yang indah ini, yang selalu baru Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sekarang berbicaralah kepada kami semua melalui hamba firman-Mu, saudari kami Nike Anderson. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi, salam revival. Iya, semangat pagi semuanya. Apa kabarnya, Bapak Ibu sekalian? Haleluya, senang sekali. Hari ini Jumat 8 Desember 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh saudari kita, Nike Anderson. Shalom Nike, apa kabarnya? Shalom Mas Yongki, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, silakan Nike. Ya, puji Tuhan. Nike. Shalom semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita semua. Dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Amin. Tadi pujian tadi sungguh indah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Kita akan diangkat dan kita akan dipulihkannya. Ya, kita semua percaya setiap pujian yang kita naikkan ada kuasa. Oleh sebab itu kalau kita memuji Tuhan, kita memperkatakan firman-Nya, kita harus percaya, kita aminin. Karena apa yang kita puji, apa yang kita sembah, jika dalam perkenanan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Tema pada hari ini, kekuatan dalam kelemahan. Kekuatan dalam kelemahan. Terus terang, pada saat saya mau menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, saya tuh bingung. Mau menyampaikan apa ya? Jujur pada waktu Pastor Yongki berkata, saya hari Jumat suruh menyampaikan karena saya lagi asik sama anak-anak, sibuk. Jadi waktu disuruh kasih firman hari Jumat, saya tuh bingung.
mau kasih firman apa ya Tuhan? Sampai berdoa tuh ya nggak ada jawabannya. Blank gitu ya. Nggak ada jawabannya mau kasih firman apa. Tetapi tiba-tiba anak saya tuh sakit. Nggak, jadi sudah mandi, sudah mau berangkat sekolah gitu ya ceritanya. Itu hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu ya, hari Rabu. Tiba-tiba dia tuh sakit. Padahal sudah siap untuk berangkat sekolah. Tiba-tiba dia bilang tenggorokannya, kepalanya pusing. Saya pikir apa ini karena tadi dia tuh males bangun ke sekolah, karena dia kepingin tidur, alasan sakit, atau gimana? Karena dia sebelum berangkat sekolah dia bilang, "Ma, aku nggak mau ke sekolah, aku lagi nggak kepingin sekolah." Lu kenapa nggak kepingin sekolah? Aku pengen tidur. Awalnya begitu. Terus sudah akhirnya, oh tetap saya paksa, oh harus sekolah dan sebagainya. Akhirnya berangkatlah mau ke sekolah. Tetapi waktu mau berangkat sekolah bilang pusing, bilang tenggorokan. Ya akhirnya waktu itu kita juga sibuk pada hari itu, kita mau berpergian. Nggak mungkin nanti kalau orang dari sekolah telepon, saya bisa jemput kembali. Akhirnya sudah, kamu di rumah aja berdoa. Pada waktu itu saya waktu mendoakan anak saya, Tuhan baik, Tuhan kasih firman ini, kekuatan dalam kelemahan. Saya menguatkan anak saya, udah percaya, katakan kamu sembuh, kamu sehat, ayo minum madu, nanti hilang itu sakitnya. Terus anak saya kini istirahat. Dari situ saya bisa mendapatkan firman Tuhan. Tadi pagi lagi, pada waktu saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan saya, coba kamu saksi lagi. Saksi apa ya Tuhan? Saksi tentang kamu, di mana Tuhan sudah pulihkan kamu, Tuhan sudah sembuhkan kamu. Dulu waktu kamu kecil, saya ingat loh, saya ini sudah sering saksi. Tapi Tuhan ingatkan, tapi jemaat yang di Zoom ini belum pernah mendengar. Kita harus sering menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi singkat cerita, mungkin sudah yang ada yang pernah mendengar atau yang belum, tetapi saya tergerak sekali untuk menyaksikan. Di mana memang pada waktu saya kecil, saya itu didiagnosis memiliki VSD, yaitu jantung bocor istilahnya. Mungkin ada yang pernah mendengar ya, jantung bocor. Tetapi berjalannya waktu, itu saya awalnya orang tua juga nggak tahu kalau saya itu memiliki jantung bocor. Gejalanya adalah pada waktu saya sering olahraga, saya itu suka biru-biru. Kaki itu suka biru-biru. Jadi setiap olahraga, setiap ada aktivitas di sekolah tuh kalau pulang pada biru-biru semua. Dikira orang tua saya jatuh atau saya ketatap. Tapi saya bilang enggak, Ma. Ini enggak jatuh, tapi biru sendiri. Ya, seperti itu. Akhirnya singkat cerita mungkin curiga orang tua, akhirnya membawa saya ke dokter dan dicek. Akhirnya ternyata dikatakan saya itu memiliki jantung bocor. Itu posisinya VSD, jantung bocor. Memang kecil. Tetapi waktu itu dokter sempat bilang pada waktu itu, ini rasanya perlu dioperasi. Saya waktu kecil itu mendengar kata operasi, saya udah gemetar. Siapa yang mau dioperasi? Sudah gemetar, tetapi pada waktu itu saya sudah percaya dalam Tuhan. Waktu kecil saya mengatakan, saya ingat khotbah-khotbah guru-guru sekolah minggu pada waktu itu, bahwa Tuhan menolong, Tuhan menolong seperti Daniel dan sebagainya. Saya juga percaya, saya memperkatakan firman Tuhan pada waktu kecil itu. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku percaya Engkau menyembuhkan aku. Aku nggak mau dioperasi, Tuhan. Aku mau sehat, aku mau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Begitulah doa saya, singkat. Tetapi Tuhan itu baik. Berjalannya waktu, saya mengalami mujizatnya. Jadi setiap dari kita memiliki kelemahan. Dari segala ketidaksempurnaan kita, kabar baiknya, Tuhan itu sungguh baik. Dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap ketidaksempurnaan Tuhan, saya berpikir, kenapa Tuhan izinkan terjadi kita memiliki ketidaksempurnaan? Tidak ada yang suka dengan ketidaksempurnaan. Semua orang berusaha kalau bisa tuh sempurna. Amin. Kita mau sempurna, kita tidak mau memiliki kelemahan. Tetapi ada satu titik, kita semua pasti memiliki kelemahan. Kita semua pasti memiliki kelemahan. Tetapi kabar baiknya, kenapa Tuhan izinkan kelemahan itu untuk kita miliki? Ketidaksempurnaan untuk kita miliki. Karena Tuhan mau kita tuh tidak sombong. Tuhan mau kita tuh menyadari
bahwa kita ini perlu Tuhan. Sering manusia ini mudah sombong. Kenapa? Karena merasa dirinya sukses, berhasil, punya segalanya. Sehingga tabiat karakter itu terbentuk sehingga manusia menjadi mudah sombong, mudah meninggikan diri karena dia berpikir aku bisa, ini aku bisa, ini aku bisa. Merasa berhasil, merasa sukses. Sehingga dengan keberhasilan, kesuksesan dan semua yang dimiliki memudahkan orang menjadi sombong dan akhirnya tinggi hati. Akhirnya itu menjadikan awal daripada kejatuhan. Tuhan izinkan kita memiliki kelemahan. Tetapi satu hal kabar baiknya, Tuhan kita tuh sungguh baik. Supaya kita ini sadar, supaya kita ini nggak jatuh. Jadi dari awalnya Tuhan sudah tahu dan supaya kita ini juga memiliki pengalaman bersamanya. Supaya kita mengalami mujizatnya. Dan puji Tuhannya, kabar baiknya, saya itu sembuh 100%. Sudah tidak ada istilah jantung bocor, itu tidak ada. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi semua itu karena kemurahan Tuhan. Sekarang saya kalau olahraga, saya kuat. Saya senang olahraga, saya senang berenang, saya senang fitness, saya senang senam, saya senang olahraga. Bahkan saya berkomitmen 1 minggu, tiap-tiap minggu saya harus berolahraga. Minimal 2 kali, maksimal 4 kali. Itu komitmennya. Mari kita mau hidup sehat, kita mau tetap olahraga. Karena dengan olahraga, dengan hidup sehat, makan secukupnya, kita percaya tubuh kita ini bait suci. Kita mau tubuh kita ini memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi bagaimana supaya kita ini memiliki kekuatan dalam kelemahan? Maka firman-Nya tuh mengingatkan kita. Yang pertama, untuk kita tuh senantiasa apa? Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai ke 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita ini akan mengalami buah-buah dan menghasilkan buah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Karena suatu pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang sehat. Tetapi pohon yang tidak sehat menghasilkan buah yang busuk, buah yang tidak sehat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita, saya percaya kita akan menghasilkan buah-buah yang untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga buah-buah itu akan ada dalam hidup kita. Kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi berkat di sekeliling kita. Tuhan mengajarkan untuk kita tidak mengandalkan manusia, termasuk dengan orang dekat kita. Betul, kita mengasihi orang-orang dekat kita. Kita mengasihi mereka semua. Tetapi kita tidak mengandalkan. Bahkan kita tidak boleh sebagai orang tua mengandalkan anak kita. Mengharapkan, oh kita membesarkan anak kita, nanti kalau anak kita sudah besar, dia memelihara kita. Jangan pernah mengandalkan anak kita. Tetapi percayalah, Tuhan yang akan pelihara hidup kita. Bukan anak kita yang akan pelihara hidup kita. Tuhan yang akan pelihara hidup kita. Mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia bisa kecewa. Bisa kecewa. Siapapun itu. Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita. Jangan pernah kita andalkan. Tetapi kita percaya, kita bersatu sehati. Kita bersama-sama mengandalkan Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Sering orang mengandalkan manusia hari-hari ini. Contohnya, banyak orang yang hari-hari ini kecewa dengan manusia. Kenapa kecewa dengan teman bisnisnya, partnernya, dan sebagainya? Karena mengandalkan ujung-ujungnya karena uang. Contohnya baru-baru ini sering beberapa kasus mengenai investasi bunga tinggi. Orang udah terpikir dengan investasi berbunga tinggi, mendapatkan bunga yang tinggi, mengharapkan mendapatkan bunga yang tinggi. Akhirnya
Apa yang dia dapatkan? Hasilnya akhirnya apa? Pokok uangnya hilang. Memang tidak semua orang pokoknya hilang, karena kalau dia cepat tarik investasi itu uangnya selamat. Tetapi banyak kasus terjadi mendapatkan bunga, orang tambah modal lagi supaya dapat bunganya lebih banyak, tambah modal lagi, sehingga akhirnya pada titik tertentu investasi itu akan mengalami kolaps. Dan saat mengalami kolaps di titik tertentu yang belum sempat menarik uangnya kembali, uang pokoknya juga akan hilang. Jadi kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan apa yang ada di depan mata kita, mengharapkan sesuatu yang bukan dari Tuhan, tidak tanya Tuhan, tidak konsultasi sama orang dekat atau hamba Tuhan, akhirnya apa? Terjerumus dengan permasalahan-permasalahan, keputusan-keputusan yang diambil karena tidak mengandalkan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, sehingga pada titik tertentu manusia mesti kecewa. Kalau udah kecewa apa? Baru minta tolong sama Tuhan. Kadang masalah tuh Tuhan izinkan terjadi supaya kita ini dekat sama Tuhan. Tetapi biarlah hidup kita ini mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ada lagi contoh, banyak contohnya. Baru-baru ini juga ada jasa. Jasa kalau kita mendapatkan visa Amerika, dikasih pasti dijanjikan bahwa kita pasti mendapatkan visa Amerika. Kita harus bayar uang muka di depan dan sebagainya, dijamin bahwa kita akan mendapatkan visa. Ternyata bohong juga. Tidak mendapatkan visa dan orang yang dihubungi juga bisa hilang. Ya karena kita mengandalkan manusia, akhirnya kita mendapatkan hal yang tidak kita harapkan. Akhirnya kita kecewa dan sebagainya. Mari kita bersama-sama ingat bahwa pesan Tuhan, kekuatan dalam setiap kelemahan kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan mau kita belajar untuk kita yang kedua, berharap kepada Tuhan. Katakan bersama saya lagi, berharap kepada Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 31 diingatkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapatkan apa? Kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 diceritakan seorang minyak, seorang janda. Kita tahu janda di sini dan janda tidak memiliki suami, artinya suaminya sudah meninggal. Di sini diceritakan di 2 Raja-Raja 4 ini ayat 1 sampai 7. Janda ini setelah ditinggal mati suaminya juga ditinggal hutang yang sangat banyak. Sungguh posisi yang sangat tidak enak. Memiliki 2 orang anak dan penagih hutang itu datang untuk menagih hutangnya, dan kalau tidak bisa bayar maka anaknya akan diambil untuk jadi budaknya. Kalau sudah jadi budak itu sangat parah sekali pada waktu masa itu ya. Jadi akhirnya apa yang dilakukan oleh janda ini? Dia berseru, dia berkonsultasi kepada hambanya Elisa. Dia berkata, aku ini orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita tahu dia adalah orang yang takut akan Tuhan, tetapi dia tidak memiliki keahlian. Karena diceritakan di situ dia tidak memiliki apa-apa. Sampai Elisa tanya, apa yang ada padamu? Saya cuma punya buli-buli minyak. Nggak punya apa-apa lagi. Jadi sungguh posisi yang sangat tidak enak. Seorang janda ditinggal suaminya meninggal dan dia tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Dan dia hanya punya anaknya dan punya buli-buli minyak. Tetapi dia taat sama Elisa. Dia disuruh mengisi, suruh minta bejana-bejana. Tetangga-tetangga dia nggak malu. Waktu suruh minta sebanyak mungkin ke tetangga-tetanggamu. Akhirnya dia melakukan apa yang disuruh Elisa. Sehingga dia minta bejana-bejana itu dan menuangkan buli-buli itu di dalam bejana-bejana itu. Kok udah penuh suruh angkat. Dia cuma taat. Tetapi kita melihat dari kelemahannya ini, Tuhan memberikan kekuatan karena ketaatannya. Karena dia mau berharap kepada Tuhan. Janda ini berharap kepada Tuhan. Sehingga saat berharap kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Sehingga singkat cerita,
Janda ini akhirnya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, mendapatkan mujizat. Itu bejana penuh dengan minyak. Akhirnya dia bisa menjual minyak tersebut dan sisanya dia bisa pakai untuk selebihnya hidup bersama anak-anaknya. Ada mujizat Tuhan yang dapat kita alami kalau kita mau sungguh-sungguh berharap kepadanya. Teruslah berharap kepada Tuhan. Sebab kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan mengalami mujizatnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Amin. Yang ketiga, kita mau mengalami apa? Berserah kepada Tuhan. Dalam kelemahan kita itu kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Tuhan izinkan kita memiliki kelemahan. Tetapi percaya ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang luar biasa. Yang tidak terbatas kuasanya. Amin. Paulus di sini diceritakan. Dia itu mengumpamakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Diberi duri dalam dagingku. Bahkan Paulus bilang, di ayat ke-9 dan ke-10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ke-10. Paulus bilang di ayat ke-10, karena itu aku senang, rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan oleh kesesakan oleh karena Kristus. Saya baca ayat ini berkali-kali. Kok bisa senang ya? Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Kok bisa senang ya? Tetapi di sini kalau kita mau lebih dalam lagi, dikatakan sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Percayalah, ada kekuatan di dalam kelemahan. Percayalah, ada kekuatan dalam kelemahan. Kalau kita percaya, itu akan terjadi. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang besar kuasanya, yang tak terbatas. Sehingga setiap kelemahan kita Tuhan izinkan terjadi untuk kita kuat, untuk kita mengalami terobosan bersama Tuhan. Amin. Saat kita menyadari kelemahan kita yang nggak sempurna itu, kita pertolongan Tuhan terjadi dengan cepat. Jadi siapa yang mau cepat ditolong Tuhan? Berseru kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku ini begini. Tuhan aku mengalami begini. Tuhan aku perlu Engkau Tuhan. Dalam setiap kelemahanku, dalam setiap ketidaksempurnaanku, aku mau Tuhan bekerja dalam hidupku. Aku mau Tuhan, apapun yang aku lakukan, Tuhan bekerja dalam hidupku sehingga aku boleh berhasil, sehingga aku boleh berkemenangan. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Katakan dalam setiap doa dan pergumulan kita, bahwa di dalam kelemahan kita, karena saat kita lemah, kita ini akan mudah untuk apa? Rendah. Kita ini rendah diri di hadapan Tuhan. Hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kalau orang tidak menyadari memiliki kelemahan, dia menyadari bahwa dirinya ini hebat, akhirnya apa? Tidak ada pertolongan Tuhan. Semua berjalan dengan kekuatan sendiri. Sehingga saat jatuh, saat mengalami keputusan yang diambil saat tidak berdasarkan keputusan dan kehendak Tuhan, akhirnya mengalami suatu hal yang tidak diinginkan. Dan biarlah jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi dalam hidup kita. Kami percaya, kita semua mau hidup dalam keberhasilan. Kita semua mau dalam kebangkitan, revival. Kita mengalami kebangkitan itu. Dan tahun depan kita mengalami penuaian bersama Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidup kita semua. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Tetap kita mau satu, mengandalkan Tuhan. Kedua, kita mau berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mau berserah kepada Tuhan. Saat kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saat kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, di situ mujizatnya akan dinyatakan. Di situ bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil. Kenapa? Kita akan diangkat, kita akan dipulihkan. Karena kita percaya, kita mau benar-benar memegang Tuhan. Kita mau berpegang kepadanya. Amin. Jadi biarlah kita sungguh-sungguh mau hidup dalam pertolongannya, kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan boleh sampai hari ini, tapi saya percaya
firman Tuhan ini boleh bekerja dalam hidup kita semua. Sebenarnya kita akan tutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, di mana Engkau sudah menolong hidupku, dan aku percaya Tuhan, pertolongan Tuhan juga sungguh nyata dan akan menolong kami semua. Seperti Engkau menolong seorang janda Tuhan, di mana Engkau sudah tolong hidupnya Tuhan. Meskipun peristiwa itu sudah begitu lama, tetapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan sungguh-sungguh sangat terbukti. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Engkau yang akan mengangkat dan memulihkan hidup setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan setiap pergumulan hidup dari saudara-saudara kami yang terkasih ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pergumulan hidupnya Tuhan, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang akan tolong Tuhan. Engkau yang akan menjawab Tuhan. Sehingga tepat waktunya Tuhan, tepat waktu Engkau memberikan terbaik. Rancangan Tuhan terbaik terjadi atas hidup kami semua. Untuk hari ini dan yang akan datang dan untuk seterusnya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Katakan bersama saya, amin.